Meskipun menempati lebih dari 70% permukaan planet kita, 80% lautan kita belum dipetakan, belum diamati, dan belum dijelajahi pada tahun 2022 menurut National Oceanic and Atmospheric Administration. Jadi tidak mengherankan jika para ilmuwan terus-menerus menemukan keanehan laut yang baru. Pertimbangkan karya ichthylogis Brasil Luis Rocha yang bekerja di zona senja, kedalaman antara 200 dan 500 kaki, di mana cahaya redup dan suhu dingin, setelah menemukan lebih dari 30 spesies baru. Ada juga dunia air yang baru ditemukan, yang disebut TEOI 1452b, sebuah planet yang memiliki lautan cair global raksasa. Para peneliti berencana untuk melihat lebih dekat keajaiban air ini menggunakan James Webb Space Telescope. Sederhananya, kemanapun kita memandang, ada air. Dan jika itu sangat penting bagi kita, mungkin juga penting bagi kehidupan alien. Dan mungkin saja, mereka sudah ada di sini selama ini. Buktinya ada di luar sana, tetapi apakah kita mau menerimanya? Selama bertahun-tahun ada penampakan UFO yang tak terhitung jumlahnya yang membingungkan kami, dan dalam 75% kasus, kami telah melihat mereka menghilang di bawah air. Aneh juga bahwa sebagian besar penampakan UFO ini terjadi di dekat perairan. Lebih aneh lagi, begitu masuk, mereka menjadi tidak terlihat oleh radar kita. Tapi jangan bicara tentang UFO hari ini. Sebaliknya, kita akan berbicara tentang USO, objek bawah air tak dikenal, dan percaya atau tidak, itu jauh lebih meyakinkan tentang keberadaan sesuatu yang jauh lebih cerdas daripada kita, di planet ini, ekstraterestrial atau tidak. Tapi kami akan membiarkan Anda menilainya setelah Anda menonton videonya. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada musim panas 2011, Peter Lindbergh dan Dennis Albert, sepasang pemburu harta karun, bersama dengan tim penyelaman Ocean X sedang berburu di dasar Laut Baltik Utara, ketika tiba-tiba gambar sonar mereka menangkap benda aneh yang akan menjadi dikenal sebagai anomali Laut Baltik. Menampilkan landasan pacu sepanjang 1000 kaki yang aneh dan objek aneh yang tampaknya telah meluncur melewatinya, anomali Laut Baltik telah membuat penyelam melihat lebih dekat. Apa yang ditemukan penyelam di bawah adalah tangga dan kompartemen, potensi terowongan dan lorong di bawah permukaan objek yang tidak diketahui, dan kemampuan objek untuk memblokir sonar. Mereka yang menuju ke bawah permukaan untuk mengambil beberapa foto objek yang menarik menemukan peralatan mereka tidak berfungsi dengan baik, dengan sensor dan peralatan fotografi rusak. Gangguan listrik misterius disebutkan sebagai penyebab masalah, menguras baterai yang baru diisi dan membuatnya tidak mungkin untuk melihat lebih dekat. Teori-teori aneh bertahan, tidak hanya bahwa itu mungkin sebuah pesawat luar angkasa yang mendarat di kedalaman lautan, tetapi itu mungkin adalah bunker rahasia Nazi. Simon Andrews, yang pertama kali menulis saran bahwa bunker itu bisa jadi perangkat alien, mencatat bahwa itu bisa jadi proyek militer rahasia didorong oleh Adolf Hitler selama Perang Dunia Kedua. Klaim keberadaan bunker, termasuk kuil kuno atau Atlantis, juga tercatat. Ada juga kemungkinan bahwa anomali Laut Baltik yang mengejutkan para ahli di seluruh dunia tidak lebih dari endapan glasial. Namun, tidak ada yang menjelaskan mengapa perangkat elektronik tidak berfungsi di sekitar. Dan disinilah segalanya menjadi aneh. Peter Lindbergh dan Dennis Albert, setelah menemukan objek tersebut, memutuskan untuk kembali lagi untuk mendapatkan lebih banyak gambar dan mengumpulkan beberapa sampel. Namun, ketika penyelam mereka baru saja akan menyelam, tiba-tiba pembacaan menunjukkan bahwa suhu di atas objek telah turun di bawah nol. Dalam kondisi normal, sekitar 6 hingga 7 derajat Celcius. Apa yang menyebabkan suhu di sekitar objek tiba-tiba turun tidak diketahui. Terlepas dari itu, para penyelam melakukan lompatan dan mencapai dasar laut setelah 2 jam. Dan ketika mereka menyentuh benda yang sampai saat itu tampak seperti beton, benda itu berubah menjadi hitam. Para penyelam terkejut. Mereka telah melakukan lebih dari 2000 penyelaman sebelumnya dan belum pernah menemukan yang seperti ini. Singkat cerita, mereka kembali ke kapal dengan sebuah sampel
yang kemudian dipelajari para ilmuwan. Mereka menemukan bahwa benda itu terbakar dari luar, tetapi dingin dari dalam, seolah-olah benda yang terbakar tiba-tiba memasuki daerah dingin, sehingga kristalnya tidak dapat tumbuh. Itu menggambarkan sebuah meteoroid dengan sempurna, tetapi para ilmuwan juga merasa bahwa itu bisa jadi merupakan sisa-sisa gunung berapi. Tapi sisa vulkanik di antah berantah, di kedalaman Laut Baltik, tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Keingintahuan seputar objek tersebut menjadi berita utama global, dan Peter serta Dennis memutuskan untuk kembali lagi untuk mendapatkan lebih banyak gambar dan mengumpulkan beberapa sampel lagi. Untuk itu, mereka membutuhkan dana. Namun, berita segera menyebar melalui media bahwa objek tersebut hanyalah sebongkah batu, endapan glasial. Saat kabar ini mulai menyebar dan minat pada objek mulai mereda, investor menarik dana mereka, dan Peter dan Dennis mulai menerima ancaman pembunuhan dari alamat email acak yang tidak hanya mengancam mereka, tetapi juga keluarga mereka. Siapakah orang-orang ini yang tidak ingin mereka pergi ke sana? Siapa yang tidak ingin kita mengetahui asal-usul benda misterius itu? Membuat Anda berpikir ya? Tanpa mereka, kami tidak akan pernah menemukan objek ini yang tidak terlihat seperti apapun yang pernah kami temukan di kedalaman perairan kami. Mulai dari anomali Laut Baltik hingga Danau Baikal di Rusia, perairan tawar terdalam di dunia. Nelayan menceritakan tentang cahaya kuat yang datang dari dalam dan benda-benda beterbangan dari air. Dalam satu kasus pada tahun 1982, sekelompok penyelam militer yang berlatih di Baikal melihat sekelompok makhluk humanoid mengenakan setelan keperakan. Pertemuan itu terjadi di kedalaman 50 meter dan para penyelam berusaha menangkap orang asing itu. 3 dari 7 orang tewas, sementara 4 lainnya luka berat. Sementara itu, kita semua tahu tentang peristiwa misterius yang terjadi di kawasan segitiga Bermuda selama bertahun-tahun yang sebelumnya hampir tiba-tiba berhenti. Sekarang, sebuah lubang misterius telah terlihat di dasar laut, membingungkan para ilmuwan. Lubang ini ditemukan oleh ahli kelautan awal tahun ini, dan mereka tidak tahu apa yang membuatnya atau bagaimana terjadinya. Namun, para ahli UFO percaya bahwa tanda-tanda aneh tersebut adalah bukti kunjungan alien. Kami telah lama mencurigai alien menggunakan lautan sebagai cara untuk menyingkir dan menjelajahi bumi dengan cara mereka sendiri. Lubang-lubang ini tidak dapat dijelaskan dengan cara lain karena tampaknya sejajar dalam pola yang berulang secara teratur dengan tumpukan kecil sedimen yang menumpuk di sekitarnya. Lubang-lubang itu ditemukan oleh awak kapal penjelajah National Oceanic and Atmospheric Administration saat mereka sedang menyelidiki punggungan Mid-Atlantic, wilayah dasar laut yang sebagian besar belum dijelajahi yang merupakan bagian dari pegunungan terbesar di dunia. Tapi ini bukan pertama kalinya tempat misterius itu terlihat. Ilmuwan kelautan dari Layanan Perikanan Laut Nasional (S) juga melihat depresi aneh di dasar laut saat menyelam pada tahun 2004. Peneliti NOAA mengatakan, lubang-lubang ini sebelumnya telah dilaporkan di daerah tersebut, tetapi asal-muasalnya tetap menjadi misteri. Meskipun mereka hampir terlihat seperti buatan manusia, tumpukan kecil sedimen di sekitar lubang membuatnya terlihat seperti digali oleh sesuatu. Bagaimana menurut Anda? Alien, makhluk purba atau teori konspirasi? Dan terakhir, mungkin yang paling menarik dari semuanya adalah kasus sebuah objek yang berasal dari ruang antar bintang dan sekarang berada di kedalaman Samudra Pasifik. Saat itu tahun 2014. Seorang tamu dari luar tata surya kita ada di bumi dan kita sama sekali tidak tahu. Kembali ke planet kita, kehidupan berjalan seperti biasa ketika sebuah meteor memasuki atmosfer kita, tersulut menjadi bola api di langit dan jatuh ke laut lepas pantai Papua Nugini. Objeknya tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 meter, tetapi signifikansinya sangat besar. Materi antar bintang dikirim ke bumi, di mana semoga sekarang terbengkalai di kedalaman perairan kita. Sekarang, bumi menerima hingga 50 metrik ton meteor setiap hari, dan sebagian besar terbakar di atmosfer, tetapi yang tidak terbakar tidak lebih besar dari kerikil, dan karena itu tidak mengancam kehidupan. Lalu apa yang spesial di tahun 2014?
Tahukah Anda, yang paling menonjol dari meteor ini adalah kecepatannya yang luar biasa tinggi dan arahnya yang tidak biasa saat bertemu dengan planet kita. Tapi jika tidak ada yang melacaknya, lalu bagaimana kita tahu itu datang pada kita dengan kecepatan tinggi? Sensor pada satelit pemerintah AS yang sangat rahasia yang dirancang untuk mendeteksi peluncuran rudal asing adalah satu-satunya saksi bola api yang diketahui. Dan ketika para ilmuwan menghitung lintasan dan kecepatannya, mereka menyadari bahwa itu berasal dari ruang antar bintang. Kecepatan dan arah batu luar angkasa yang luar biasa tinggi. Apakah itu mengingatkan Anda pada sesuatu yang lain? Jika Oumuamua muncul di benak Anda tidak sendiri. Yang mencengangkan di sini, informasi tentang asteroid tersebut tidak segera diumumkan oleh pemerintah. Butuh 2 orang, Avi Loeb dan Amir Siraj, 3 tahun untuk membuat pemerintah menerima asal-usul objek antar bintang dan menerbitkannya. Cerita dimulai pada April 2019 ketika Avi Loeb yang berusia 8 bulan mempelajari data di Oumuamua yang kemudian dianggap sebagai pengunjung antar bintang pertama di tata surya. Sekarang inilah informasi yang ingin Anda pertahankan. Oumuamua bergerak melalui tata surya kita dengan kecepatan sangat tinggi 87,3 km per detik. Pada jarak bumi dari matahari, benda apapun yang bergerak lebih cepat dari sekitar 42 km per detik berada dalam orbit hiperbolik tak terhingga relatif terhadap bintang kita, artinya terlalu cepat untuk ditangkap oleh gravitasi matahari. Apapun yang bergerak lebih cepat dari batas kecepatan langit lokal ini dapat berasal dari, dan jika tidak terhalang, harus kembali ke ruang antar bintang. Setelah mempelajari Oumuamua, Loeb mengetahui bahwa pasti ada objek menarik lainnya di katalog Pusat Studi Objek Dekat Bumi NASA dan mendekati muridnya Amir Siraj dengan benda itu. Dalam beberapa hari, Siraj telah mengidentifikasi meteor 2014 sebagai kandidat meteor antar bintang yang potensial karena objek tersebut bergerak dengan kecepatan hampir 60 km per detik sebelum menabrak bumi. Ini akan mengubah segalanya. Jika Data Center for Near Earth Object Studies yang terdiri dari data yang diverifikasi secara independen dari komunitas ilmiah, benar, meteor tersebut akan melengsarkan Oumuamua untuk menjadi objek antar bintang pertama yang mengunjungi tata surya kita. Mereka mengirimkan makalah tentangnya untuk tinjauan sejawat, tetapi ditolak, dan komunitas ilmiah menolak untuk secara resmi menunjuk NEOS 2014-0108 sebagai objek antar bintang. Ini karena data yang digunakan untuk menghitung dampak meteor di bumi dikumpulkan oleh satelit Departemen Pertahanan AS. Dan mengungkapkan nilai yang tepat dari pengukuran objek, sebuah rahasia yang dijaga ketat karena militer AS menolak untuk mengungkapkan kemampuan satelit mereka kepada dunia. Kecewa, Avi Loeb dan Siraj beralih ke proyek lain, tetapi ceritanya tidak berakhir di situ. Jika ada, itu baru saja dimulai. Berkat kemitraan antara Departemen Pertahanan dan NASA, 3 tahun kemudian, pada tahun 2022, data yang menjelaskan peristiwa tersebut akhirnya dibagikan ke database publik, bersama dengan data dari lebih dari 900 bola api lainnya yang direkam oleh sensor pemerintah AS antara tahun 1988 dan hari ini. Meteor 2014 sekarang secara resmi menjadi objek pertama yang diketahui berasal dari luar tata surya kita, dan pecahannya terkubur jauh di dalam perairan kita. Menarik kan? Nah, itu juga yang dipikirkan Profesor Loeb. Faktanya, dia percaya bahwa objek tersebut mungkin merupakan bagian dari teknologi alien, dan itulah sebabnya dia merencanakan ekspedisi untuk mengambil objek tersebut dari dasar Samudra Pasifik. Loeb mengatakan bahwa sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan menunjukkan kurva cahaya dari ledakan objek ini, yang mengungkapkan bahwa benda tersebut memiliki kekuatan material yang lebih keras dari besi dan lebih keras dari semua batuan luar angkasa lainnya yang diidentifikasi oleh pemerintah AS selama periode tersebut. Dekade terakhir, sekitar 272 dari mereka. Jadi pasti ada yang tidak biasa, pasti tidak sama dengan bebatuan yang kita temukan di tata surya. Jauh lebih sulit dari itu. Ingat, Avi Loeb adalah salah satu ilmuwan yang paling dihormati dalam komunitas astronomi, dan jika dia yakin objek tersebut adalah teknologi alien, kemungkinan besar memang begitu.